Pemirsa Khazanah, orang-orang Yahudi di masa lalu pernah dikutuk menjadi kera dan babi. Hal ini disebutkan di dalam beberapa surat Al-Quran. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 65. Dalam surat Al-Ma'idah Allah berfirman, katakanlah, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari itu di sisi Allah? Yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka yang dijadikan kera dan babi dan menyembah togut, mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 60. Di ayat yang lain Allah berfirman, maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang mereka mengerjakannya, kami katakan kepadanya, jadilah kamu kera yang hina. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 66. Tiga ayat ini jelas-jelas menyebutkan bahwa sebagian umat Yahudi yang membangkang itu dihukum dengan cara yang sangat aneh. Mereka dikutuk berubah wujud menjadi kera dan babi. Hukuman ini bersifat penghinaan dan untuk menjatuhkan mentalitas kaum yang membangkang dari perintah Allah. Jarang-jarang ada jenis hukuman sedahsyat itu. Biasanya paling-paling ada banjir, angin topan, gempa bumi, atau wabah yang jadi korban cukup banyak. Tapi kalau hukuman menjadi kera dan babi, memang hukuman yang sangat bersifat psikologis. Martabat si pelaku dipermalukan di depan umum, tentunya karena dosa yang dilakukannya sudah kelewatan. Lalu apakah yang kita saksikan saat ini? Kebrutalan dan kekejaman bangsa Yahudi terhadap bangsa Palestina yang melampaui batas itu kemudian kita maklumi karena mereka adalah keturunan kera dan babi? Barangkali ada ayat yang menceritakan Yahudi dikutuk menjadi kera dan babi, maka ada sebagian kita yang beranggapan bahwa sebagian dari orang Yahudi itu berarti anak keturunan kera dan babi. Sayangnya anggapan ini kurang tepat, sebab kalau kita baca di dalam kitab tafsir yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, ternyata kera dan babi kutukan itu tidak lama kemudian mati dan tidak berketurunan. Jadi tidak ada istilah bangsa keturunan kera dan babi, karena ternyata kera dan babi jadi-jadian itu mati dan tidak ada keturunannya. Awalnya dahulu Rasulullah SAW pernah juga menduga sejenis hewan yang mirip biawak dan disebut dengan dab sebagai keturunan dari babi dan kera, atau hewan yang dikutuk dari manusia, sehingga disebutkan bahwa beliau SAW tidak mau memakannya. Namun setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa hewan itu bukan keturunan dari penjelmaan manusia Yahudi yang dikutuk, dan bahwa Yahudi yang dikutuk menjadi kera dan babi itu kemudian hanya hidup selama 3 hari saja, sesudah itu mati. Jadi boleh dibilang bahwa mereka sebenarnya dihukum mati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum matinya, wujud mereka berubah dulu jadi binatang. Dan karena setelah itu mereka mati, tentu tidak akan ada keturunannya. Dan akhirnya Rasulullah SAW membiarkan para sahabat memakan daging dab atau semacam biawak itu, meski beliau sendiri tidak memakannya. Peristiwa ini oleh para ulama disebut sebagai takrir atau pembolehan dari Nabi SAW atas hukum suatu masalah, meski beliau sendiri tidak melakukannya. Keterangan seperti ini disebutkan dalam kitab tafsir khususnya yang membahas tentang kutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Ashabus Sabti atau mereka yang melanggar larangan untuk mencari ikan di hari Sabtu. Di dalam kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Al-Qurtubi disebutkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa orang yang dikutuk menjadi kera dan babi itu tidak hidup kecuali 3 hari saja. Dan telah jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengubah manusia menjadi kera atau hewan-hewan lainnya lalu bisa beranak pinak. Karena itu, meski banyak orang menjuluki Zionis Yahudi itu dengan beragam sebutan yang buruk seperti bangsa yang kejam, pelaku kejahatan, kriminal, haus darah, pembunuh yang tangannya berlumuran darah, setan pencabut nyawa atau apapun, tapi yang pasti mereka bukan keturunan dari kera dan babi. Apalagi para penafsir Al-Quran sepakat bahwa yang dikutuk menjadi kera bukanlah seluruh bangsa Yahudi, hanya sebagian dari mereka saja yang demikian. Bahkan para mufassir mengatakan bahwa kejadian itu hanya menimpa penduduk suatu desa saja yang hidup di tepi pantai. Mata pencaharian mereka adalah menangkap ikan di laut.
Allah telah melarang mereka untuk menangkap ikan di hari Sabtu karena hari itu adalah hari khusus untuk beribadah bagi kaum Yahudi. Namun mereka melanggarnya karena sengaja Allah menguji mereka. Caranya justru di hari Sabtu itulah ikan-ikan bermunculan dengan jumlah yang sangat banyak. Tapi di selain hari Sabtu terlarang itu, ikan-ikan seolah lenyap dari laut. Karena itulah sebagian dari penduduk di desa itu melakukan kecurangan. Mereka memasang perangkap pada hari Jumat sore menjelang masuknya hari Sabtu. Pada hari Sabtu mereka tetap beribadah dan pada hari Minggu perangkap-perangkap itu telah dipenuhi ikan. Cara yang mereka tempuh ini tetap dianggap sebuah pelanggaran juga, dan oleh karenanya mereka yang melakukannya dikutuk menjadi kera dan babi yang hina. Wallahu a'lam. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.